saya melihat bahwa kalau ingin memajukan suatu daerah, sentuhlah utamanya itu adalah sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya sudah siap semua, saya yakin semua ini nanti akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalosara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Kali ini bersama dengan saya Putri yang akan menemani para pemirsa di rumah untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Karena memang di setiap segmen Kalosara kita selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa yang tentunya dapat menginspirasi para pencinta Kalosara Media. Sebelum saya beralih ke bintang tamu saya, sedikit informasi bahwa kami, khususnya saya sebagai mahasiswa, sebagai pemburu beasiswa, selalu mencari informasi mengenai beasiswa terbaru, beasiswa terupdate, beasiswa yang lagi ongoing. Tempo hari saya mendapatkan informasi bahwa ada beasiswa khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi di Sulawesi Tenggara yang bernama beasiswa ASR atau BASR. Alhamdulillahnya, kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan pencetusnya, tokoh masyarakat yang luar biasa, sponsorship utama beasiswa ASR, betul Bapak? Siapa lagi kalau bukan Majen TNI Purnawirawan Haji Andi Sumarka, SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Selamat datang di Kalosara Media Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio mini kami. Terima kasih Mbak Putri, saya juga merupakan kebahagiaan tersendiri bisa datang di Kalosara Media. Oleh karena itu ya saya merasa bagian dari kebahagiaan pagi ini. Kebetulan hari Minggu nih. Hari Minggu, hari yang menyenangkan untuk keluarga. Tapi kita masih berada di sini. Oke, makasih. Berbicara mengenai beasiswa ASR, mungkin masih banyak yang belum tahu Pak mengenai beasiswa ASR ini dan mungkin masih cukup asing di masyarakat. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail atau singkat mengenai beasiswa ASR itu apa sih dan itu dikelolanya oleh yayasan atau emang persorangan atau bagaimana Pak? Baik, ide awal jadi BASR itu adalah beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya. Jadi beasiswa masyarakat yang tidak mampu. ASR itu ya, bukan panjangan saya. ASR itu adalah aman, sejahtera, dan religius. Oh jadi beasiswa ASR itu beasiswa aman, sejahtera, dan religius. Jadi kata-katanya aman, sejahtera, dan religius itu kata pokoknya itu adalah sejahtera. Nah, kenapa kita berikan bantuan beasiswa? Karena pendekatan yang ingin dianukan adalah pendekatan kesejahteraan. Nah, untuk bisa sejahtera, maka sumber daya manusia itu harus diciptakan. Nah, dari mana? Ya, kita akan merekrut atau mengambil orang-orang yang kira-kira yang mempunyai kemampuan, tetapi punya keterbatasan. Ya, banyak di antara kita yang sebenarnya punya kemampuan untuk mengikuti pendidikan. Tapi keterbatasan karena ekonomi kita terbatas sehingga mereka mungkin hanya cuma bisa sekolah sampai SD, mungkin bisa sekolah hanya cuma sampai SMP selesai, kita juga sampai SMA. Banyak di antara kita. Coba kita lihat di data-data yang BPS itu kan ada. Iya betul sekali Pak. Bahwa banyak mereka yang sebenarnya punya keinginan tapi karena keterbatasan masalah anggaran, biaya sehingga tidak mampu. Nah, dasar itulah saya melihat Sulawesi Tenggara ini ya akan mampu dikelola oleh baik kalau sumber daya manusianya berpendidikan. Nah, itu. Jadi dasar pemikiran awal itu. Yang kedua begini. Ada hadis ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, saya juga mensinergikan antara kesejahteraan dengan religius. Sesuai dengan nama BASR ya. Seperti itu. Jadi, bagaimana mengawinkan antara kesejahteraan dan religius? Karena ya kalau tanpa dengan itu, ya kita akan. Jadi dasarnya itulah tulus dan ikhlas.
Tulus dan ikhlas itu karena pendekatannya pendekatan kesejahteraan, pendekatan religius. Kalau tidak didasari dengan itu, saya rasa maka akan bias kemana-mana. Itu satu dasar pemikirannya. Yang kedua, nanti akan ASR ini, BISR ini akan ditangani oleh yayasan, bukan oleh pribadi. Oh, jadi yayasan itu ada yayasannya berarti apa? Akan nanti ada yayasannya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan besarkan, bisa jadi satu saat akan menjadi institut. Seperti itu. Karena itu dasarnya dari situ. Iya, Pak. Nah, kalau nanti misalnya memang kita bisa besarkan menjadi institut, kita akan tidak menutup kemungkinan akan ke sana. Nah, awalnya dari situ. Terus ya, karena sekarang yayasan itu sedang berproses, maka dia nempel di KKSS. Karena kebetulan saya jadi ketua KKSS. Jadi sekarang ini ya, selain sponsorship utamanya beasiswa ASR, Bapak juga ketua KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ya, jadi ingat tuh, Kerukunan Keluarga. Kerukunan itu kegiatan sosial. Jadi dia nempel untuk saat ini karena yayasannya belum ini berproses ya. Nah, setelah nanti prosesnya sudah selesai, maka dia akan berdiri sendiri, dia akan menjadi yayasan. Dia berada di bawah naungan yayasan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini beasiswa ASR ini ditujukan untuk mahasiswa untuk jenjang jenjang sarjana atau jenjang pasca sarjana atau gimana Pak sebenarnya? Ya, jadi begini. BISR tahap awal. Tahap awal. Tahap awal. Ya. Tahap awal ini yang sekarang kita sudah baru saja kita lakukan seleksi, ya. Ini tadi baru dilaksanakan seleksi bagi mereka yang akan menerima, karena ini harus tepat sasaran. Ya. Jangan sampai bias kemana-mana. Jadi harus tepat sasaran. Yang memang sangat membutuhkan. Ya. Nah, jadi dialognya itu kesiapan dia, kesiapan keluarganya. Kesiapan dia untuk menerima itu, kesiapan keluarganya untuk menerima. Karena kadang-kadang ada yang bisa jadi ya, mohon maaf ya, bisa jadi ada mungkin anaknya saja yang mau, tapi keluarganya tidak mau menerima itu. Jadi harus kita siapkan. Makanya dilaksanakan dialog. Hari ini dilaksanakan konseling sekaligus tes diadakan oleh psikolog untuk melihat kesiapannya dia dan siap keluarganya. Berarti bukan hanya penerimanya mahasiswa saya, tapi juga dilibatkan keluarganya berarti ya Pak? Bukan hanya cuma itu, penerimanya ya. Penerimanya, ya. Nah sekarang tahap awal ini kita baru menjangkau ya mahasiswa sama pasca sarjana. Oh, mahasiswa sama sarjana. Iya. Ya. Tahap berikutnya kita akan masuk karena saya lihat di dalam angka kan di BPJS. Iya, BPS. BPS itu ada angka-angka, ya kan? Sebenarnya paling banyak itu adalah orang yang selesai di SD tidak bisa melanjutkan. Ada juga yang selesai di SMP tidak bisa melanjutkan. Ada juga yang selesai di SMA tidak bisa melanjutkan. Nah, sasaran berikutnya mereka di tingkat sekolah dasar. Berarti untuk tahap awal di tingkat perguruan tinggi, kemudian nanti di tingkat sekolah. Ya. Itu nanti akan jadi itu sebenarnya ininya gitu. Cakupan dana yang didapatkan oleh penerima itu kalau boleh tahu berapa Pak? Dan apa aja nih yang di cover? Jadi karena ini kegiatan sosial murni, saya tidak akan sampaikan nilainya ya karena katanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Betul sekali Pak. Nah, tetapi yang kita biayai dalam BISR itu penginapannya, kehidupannya sehari-hari, dan uang kuliahnya. Ada berarti 3. Biaya kehidupan dengan biaya sekolah. Biaya kehidupan dan biaya sekolah. Karena ini dari yayasan ya berarti Pak. Konsep pengelolaannya itu kalau boleh tahu seperti apa ya Pak? Konsep pengelolaannya itu ya ditangani oleh orang-orang yang memang betul-betul profesional untuk dalam mengenai masalah hal seperti ini. Ya salah satu direkturnya itu profesor, doktor. Jadi memang orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan dan memang mumpuni di bidang itu. Itu loh. Ya. Jadi seperti itu. Tapi ya nanti sekarang belum kita sampaikan. Nanti kita akan sampaikan siapa anunya. Tapi sudah
sudah ada kan gitu. Berarti ini masih tahap awal seleksi dan masih panjang berarti ya Pak perjalanan penerima beasiswa ASEAN. Ya. Tapi tahap awal saja sekarang ini sudah ada 1.000 lebih. Oh, berarti cukup banyak peminatnya berarti ya Pak? Banyak. Bahkan peminatnya bukan hanya cuma di Sulawesi Tenggara saja, ada di Jawa, ada di ini, luar biasa kan. Tapi sayangnya ini hanya untuk mahasiswa Sulawesi Tenggara ya Pak? Untuk saat ini kita menyediakan untuk Sulawesi Tenggara saja. Pada saat berikutnya tidak menutup kemungkinan juga nanti menyasar ke mereka kalau kita melihat potensinya mereka, terus kita juga melihat kesiapan kita untuk tidak menutup kemungkinan ke sana. Berbicara soal beasiswa ASR, siapa sih Pak sebenarnya direktur dari Yayasan BASR ini? Ini kayaknya Mbak Putri ini penasaran ya. Ya, terpaksa saya harus menyampaikan. Siapa tuh? Jadi Pak? begini. Iya. BASR ini direkturnya salah satu profesor doktor yang memang mumpuni. Namanya Profesor Dr. Aris Badara. Beliau adalah dosen dan bahkan beliau adalah salah satu ya di Unhalo. Beliau dosen guru besar ya, guru besar di Unhalo. Nah, ceritanya begini, kenapa kok Pak Aris Badara yang jadi direktur? Iya. Karena pertama kali saya cerita tentang pendidikan, waktu saya menjabat sebagai Kabinda, ya. Saya udah pernah ketemu sama beliau di pesawat. Saya cerita tentang mimpi. Mimpi saya itu tentang pendidikan itu seperti ini. Ternyata beliau tuh basicnya pendidikan. Jadi awal ketemunya itu di pesawat. Iya. Ya, Pak? Oh. Dia kira-kira 4 tahun yang lalu lah. Ya, saya ketemu sama beliau tuh. Saya udah pernah saya berbicara sama beliau di pesawat. Kebetulan pas di pesawat satu kursi kita. Ya di pesawat itu sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata tuh basicnya itu adalah pendidikan kan, jadi saya bicara tentang mimpi saya tentang pendidikan, nah gitu. Wah saya mimpi itu, saya punya nanti kalau misalnya ini saya ingin mendirikan universitas, alasannya apa, kalau perlu nanti universitas yang bertaraf internasional sehingga karena saya melihat bahwa potensi Sulawesi Tenggara, masyarakat Sulawesi Tenggara itu tidak kalah, sehingga saya punya seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu ya, by design Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira. Tiba-tiba kok saya ketemu pada saat mau pelantikan KKS, ketemu sama beliau, terus saya cerita, beliau nangkap. Iya. Begitu nangkap saya bilang, mimpi itu harus terwujud dalam waktu ini. Itu kira-kira ceritanya. Mengapa kok? Tapi memang beliau ya punya latar belakang itu. Jadi bukan hanya cuma karena saya ketemu itu, enggak, karena memang punya latar belakang itu dan beliau profesional di bidang itu. Jadi berawal dari pertemuan yang dia 4 tahun yang lalu, terus teringat kembali ya mimpi terus pada saat saya ketemu lah, saya langsung bilang bagaimana kita wujudkan yang saya cerita waktu itu. Kira-kira begitu. Ternyata setelah saya pelajari biografinya beliau itu memang pendidik. Luar biasa sekali ya Pak. Saya sedikit penasaran nih Pak, sebelum ke pertanyaan terakhir, apa sih yang melatar belakangi Bapak sampai begitu pedulinya sama pendidikan sampai mengeluarkan dana pribadinya untuk memberikan bantuan dana bagi mahasiswa di Sulawesi Tenggara? Jadi gini, kalau kita ingin kalau kita ingin memajukan suatu daerah, maka yang paling disentuh itu kebutuhan dasar itu ada 2. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lain. Paling adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Ya, betul sekali. Kalau ingin memajukan suatu daerah. Karena apa? Itu kebutuhan dasarnya itu. Ya. Nah, pendidikan, siapa yang pernah tahu tentang sejarahnya Dubai, sejarahnya Singapura? Itu karena sumber daya manusianya. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, kita tidak kalah dari mereka. Oleh karena itu, ya, saya melihat bahwa kalau ingin memajukan suatu daerah, sentuhlah utamanya itu adalah sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya sudah siap semua, saya yakin
semua ini nanti akan berubah. Gitu. Nah, sekaligus ya ini kalau ditanya secara pribadi ya, kenapa kok saya melakukan itu? Jadi gini, ada hadis ya, tapi saya tidak sebutkan hadisnya. Ya, pasti ya apa yang lebih ahlinya yang paling tahu. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu yang menghasilkan itu, maka kita akan dapat lipat ganda dari itu. Coba bayangkan nanti misalnya ya anggap lagi ini kan kita berandai-andai toh. Misalnya nih, Pak. Berandai-andai. Misalnya satu saat ini di antara mereka ada yang menghasilkan menjadi pejabat daerah. Dari karena BISR ini menjadi pejabat nasional. Terus apa? Kebijakannya, idenya ya menghasilkan apa? Menghasilkan suatu hal-hal yang bermanfaat untuk daerah, bermanfaat untuk negara. Coba kita dapatkan kira-kira pahalanya lebih bagaimana? Tidak pernah terputus. Iya, betul. Tidak akan pernah terus. Kan ada namanya pahala yang tidak terhenti. Iya. Salah satunya adalah ilmu. Betul. Kan kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan apa harapan Bapak untuk para penerima beasiswa ASR nanti? Harapan saya bahwa bagi penerima BISR itu satu itu tepat sasaran. Bagi mereka yang betul-betul membutuhkan ya yang mendapatkan itu. Jangan sampai kita menggerami lautan. Orang yang tidak butuh atau tidak diberikan. Banyak yang kayak begitu ya. Ya, kita satu itu harapan saya itu adalah tepat sasaran. Terus harapan berikutnya, saya berharap bahwa mereka-mereka yang mendapatkan BISR ini satu saat bisa menjadi pemimpin daerah dan bahkan mungkin pemimpin nasional. Harapannya seperti itu. Manakala dia dapatkan ini terus nanti ya itu kembali jadi cerita. Nah, itu harapan saya. Jadi harapannya memang agar beasiswa ini tepat sasaran dan agar penerimanya itu bisa menjadi orang yang besar nantinya ya. Gitu. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin sedikit sensitif, mohon maaf. Oh ya nggak apa-apa. Saya pengen tahu gimana tanggapan Bapak mengenai isu-isu yang mengatakan bahwa beasiswa ASR ini merupakan langkah Bapak menuju ke politik gitu. Nah ini menarik ini cerita Bapak ini. Tapi nggak apa-apa. Iya. Saya merasa itu bagian dari ininya nggak apa-apa karena pasti apa yang saya lakukan pasti selalu dihubungkan dengan itu kan. Iya. Karena ya mungkin karena dia sudah lihat baliho-baliho saya, mungkin dia sudah lihat ada ada partai yang mengusung saya, mungkin dia lihat juga saya banyak berbicara tentang politik. Oke, nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Begini, BISR ini murni kegiatan sosial. Yang saya katakan tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, saya menjabarkan itu. Jadi BISR itu ya. Makanya BISR itu A-nya itu adalah aman, sejahtera. S-nya itu adalah sejahtera, religius. R-nya adalah religius. Jadi itu. Nah, sehingga ini terlepas dari kegiatan politik. Saya juga tadi sampaikan kepada mereka bahwa ini tidak ada niat-niat lain. Tapi ini memang mimpi saya sejak 4 tahun yang lalu. Saya punya mimpi untuk mendirikan universitas. Tapi harus ada. Nah, kita juga tidak tahu. Ini kan by design Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang ini. Terus ide itu bisa terwujud. Itu satu. Tapi kalau mau dihubung-hubungkan dengan politik, begini. Karena ini kan namanya juga kegiatan sosial kan. Pasti arahnya ke sosial. Kalau politik ya saya pasti larinya ke partai politik, saya larinya kegiatan-kegiatan yang misalnya relawan, kegiatan yang memang sudah siap secara infrastruktur politiknya mereka sudah siap, ya saya larinya ke situ. Jadi ya kalau orang cerita bahwa ya itu bisa-bisa aja, kan nggak bisa saya larang. Terserah masyarakat berarti mau menanggapinya seperti apa. Iya, kan nggak bisa kita bilang ya udah nggak apa-apa itu kita serahkan saja kepada mereka yang menilai kan. Tapi kembali pada niat itu kan awalnya kan ada niat yang tulus atau tidak kan ini kan judulnya kan ikhlas dan tulus.
Kalau BISR itu inilah dan niat ikhlas dan tulus. Tapi kalau politik ya hitung-hitungannya kan beda. Kan begitu. Berarti betul-betul karena memang Bapak concern dengan pendidikan dan peduli dengan pendidikan. Oke, mungkin cukup itu bincang-bincang saya bersama Majen TNI Purnawirawan Haji Andi Sumarka, SEMM, Bang. Perbincangan yang cukup luar biasa. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain segmen, Pak Ali. Insya Allah, Mbak Putri. Jadi tidak menutup kemungkinan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya. Bisa jadi ada pertemuan selanjutnya, Pak. Ya masih ada tempat-tempat tertentu, masih ada waktu-waktu tertentu. Ya setiap saja bisa jadi. Pada saat saya waktu luang saya datang lagi sini ngomong biar lebih jelas lagi kira-kira apa anunya. Kalau sekarang segmennya BISR, ya kalau bicara tentang hal yang lain mungkin nanti pada saatnya. Oke, saya tutup. Demikian perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Kalau Sara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.